Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Fikri Fadin dari Universitas Multimedia Nusantara, Prodi Film dan Animasi. Umur saya 19 tahun. Kali ini saya akan memberikan sifat proaktif dan reaktif yang ada di dalam diri saya. Oke, jadi sifat proaktif yang ada di dalam diri saya yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Nah, ini tuh menurut saya proaktif dan penting karena dengan kita berolahraga, badan kita jadi bugar, fit, dan imunitas tubuh tuh tidak lemah. Jadi kita selalu bugar setiap harinya. Nah, ini penting banget untuk kegiatan sehari-hari karena apabila badan kita, fisik kita kuat, kita menjalani hari itu dengan semangat dan tanpa ada hambatan. Nah, kegiatan proaktif yang kedua itu adalah mencari solusi saat ada masalah. Contohnya itu kayak bentar, kayak, semisal kita kerja kelompok, nah di dalam kelompok itu ada suatu masalah lah. Nah, saya itu lebih suka kalau saya mencari solusinya daripada menyalahkan seseorang atau menyalahkan yang lain. Menurut saya ini proaktif karena saya lebih memilih cari solusi dibanding masalah ini, mempermasalahkan masalah ini. Jadi, ya biar nggak ada, apa ya, biar tidak berdampak buruk lah bagi sekitar kelompok gitu, kayak ke teman-teman, jadinya kita fokusnya ke titik solusinya, bukan ke permasalahannya. Seperti itu, biar ada jalan keluarnya lah. Nah, kegiatan proaktif yang ketiga yang ada di dalam diri saya itu, saya suka mencoba hal baru. Contohnya ketika ada pelajaran editing atau fotografi, ya something like that. Saya lebih suka di luar itu ya, di luar kelas itu, di luar jam mata kuliah, saya lebih suka belajar sendiri, otodidak, mengeksplor lebih luas di dunia media sosial atau di teman-teman sekitar. Nah, saya tuh lebih sering nanya atau melihat tutorial-tutorial agar saya tuh nantinya ke depan bisa sebelum pelajaran dimulai. Itu tuh berguna banget karena bisa menambah nilai tambah dalam diri kita dan bisa mendapat, apa ya, kebaikan serta nilai yang bagus lah ketika diuji tentang itu atau ketika pelajaran itu baru dimulai. Saya jadinya udah tahu kalau materinya tentang ini dan saya bisa melakukan hal itu, seperti itu. Jadi tidak ada kendala. Sekarang kegiatan reaktif. Kegiatan reaktif yang ada di diri saya yang pertama, sama seperti video sebelumnya, saya sering menunda-nunda pekerjaan. Saya lebih memilih scroll-scroll main HP dibanding fokus ke tugas. Menurut saya, ini reaktif karena keadaan menguasai diri saya. Dan ini tuh berdampak buruk karena nantinya saya akan tergesa-gesa, terburu-buru saat mengerjakan tugas dan hasilnya tidak maksimal. Kegiatan reaktif kedua yang ada dalam diri saya itu mudah kesal dengan hal kecil. Contohnya kayak, pokoknya ada hal kecil yang mengganggu. Contohnya kayak kerja kelompok. Nah, ada nih sebagian orang yang ada di dalam kelompok itu, mereka malas-malasan atau gimana. Nah, saya tuh udah kesel sendiri, tapi dipendem ini, nggak dikeluarkan ke orang itu, nggak diluapkan. Cuman dipendam sendiri. Kenapa sih orang itu gini, 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 gini. Nah, kayak gitu. Kegiatan reaktif yang ketiga yang ada dalam diri saya, itu saya kurang sabar menunggu. Kayak impulsif gitu lah, tapi bukan impulsif sih. Pokoknya terlalu cepat lah mengambil keputusan. Contohnya kayak saya mau membeli sesuatu, beli barang atau apa, saya nggak mikir dulu kayak ini tuh buat jangka panjang atau buat jangka pendek. Dan ini benar-benar saya perlukan di saat ini atau tidak. Nah, saya tuh cenderung lebih memilih, ah udahlah cewa aja lah. Yang penting buat ke depannya nanti bisa. Nah, saya seperti itu orangnya. Dan itu menurut saya reaktif sih.
Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa sifat proaktif itu menguntungkan bagi diri saya dan bagi lingkungan. Dan sifat reaktif ini bisa merugikan diri sendiri, bahkan merugikan lingkungan. Jadi, saya bakal meng-upgrade lah agar sifat-sifat reaktif yang ada dalam diri saya menjadi proaktif di kemudian hari, agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, see you semuanya. Thank you. Itu 3 kebiasaan reaktif dan kebiasaan proaktif yang saya miliki. Kurang lebihnya dalam menyampaikan kata-kata atau kalimat, mohon maaf apabila ada yang merasa ingin ditanyakan, boleh banget di kolom komentar. Oke, see you.